Halo gengs, balik lagi di YouTube channel Volcanico Aleo Widiarsa. Dan hari ini gue mau bacain sejarah tentang Starbucks. Karena sekarang di mall-mall tuh hampir semua pasti ada Starbucks. Hampir di semua mall ya. Jadi nggak mungkin kalau yang nggak tahu Starbucks. Kalau kemarin gue udah bacain sejarah tentang sejarah Gucci, sejarah Louis Vuitton, dan yang terakhir kemarin sejarah sepeda Brompton. Nah sekarang sejarah Starbucks. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu. Oke? Starbucks didirikan oleh Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Chef Ziegel. Mereka membuka toko pertamanya pada tahun 1971 di Seattle. Tiga pendiri Starbucks memiliki kesamaan, yaitu suka dengan kopi dan teh. Awalnya, mereka menginvestasikan dan meminjam sejumlah uang untuk membuka toko pertamanya di Seattle dan menamakannya Starbucks. Nama Starbucks sendiri diambil dari novel klasik milik Herman Melville, yaitu Moby Dick. Ide membuat Starbucks muncul dari Alfred Pett, seorang pengusaha kopi. Alfred Pett ini yang menginspirasi para pendiri Starbucks untuk ngebuat Starbucks. Pett adalah seorang imigran asal Belanda yang mulai mengimpor kopi Arabica halus ke Amerika Serikat selama tahun 1950-an. Pada tahun 1966, ia membuka toko kecil yang diberi nama Pett's Coffee and Tea di Berkeley, California, yang memiliki spesialisasi dalam mengimpor kopi dan teh kelas 1. Keberhasilan Pett mendorong para pendiri Starbucks untuk mendasarkan model bisnis mereka pada penjualan biji kopi dan peralatan rumah tangga. Dan pada waktu itu, Pett juga menjadi pemasok awal biji kopi hijau ke Starbucks. Kemudian, para pendiri Starbucks membeli pemanggang kopi bekas dari Belanda. Baldwin dan Bowker pun kemudian bereksperimen dengan teknik memanggang dari Alfred Pett untuk menciptakan campuran dan rasa kopi milik mereka sendiri. Pada awal 1980-an, Starbucks telah membuka 4 toko di Seattle. Nah, yang membuat mereka terlihat menonjol dari para pesaing utamanya adalah kopi panggang segar berkualitas tinggi yang disajikan oleh Starbucks. Jadi awalnya Starbucks tuh jualannya kopi sama teh ya, biji kopi sama teh. Jadi nggak ada kayak tempat duduk buat nongkrong di situ minum kopi, itu nggak ada ya. Jadi awalnya cuman tempat kopi, tempat jualan kopi, tapi kopi panggang gitu. Jadi bukan kopi yang diseduh kayak sekarang inilah. Awalnya kayak gitu nih. Pada tahun 1981, Howard Schultz, seorang perwakilan sales untuk Hamar Plus, sebuah perusahaan Swedia yang membuat peralatan dapur dan peralatan rumah tangga, di mana Starbucks membeli mesin pembuat kopi tetesnya. Nah, jadi Howard Schultz ini pertama kali tahu Starbucks tuh karena dia kerja di perusahaan Swedia ya, yang menjual peralatan dapur dan peralatan rumah tangga. Kalau sekarang kayak IKEA gitulah, tapi dulu namanya bukan IKEA, nggak tahu apaan. Nah, jadi Starbucks membeli mesin pembuat kopi tetesnya tuh dari perusahaan tempat si Howard Schultz bekerja. Jadi, dia belinya tuh dalam skala banyak. Karena penasaran, Howard Schultz waktu itu akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Starbucks. Ngeliatlah, nih kedai kopi apa sih kok mesin kopi tetes kok sampai segitu banyaknya gitu pada waktu itu. Howard Schultz lahir di New York pada 19 Juli 1953. Pria yang kini berusia 63 tahun ini tidaklah berasal dari keluarga serba ada. Pada usia 7 tahun, ia harus merasakan pahitnya hidup di bawah garis kemiskinan. Ayahnya mengalami kecelakaan dan tidak memiliki asuransi kesehatan. Alhasil keluarganya pun kesulitan untuk membiayai pengobatan sang ayah. Karena harus membantu perekonomian keluarga, Howard pun harus bekerja sejak usia 12 tahun. Berbagai pekerjaan dilakoninya, mulai dari loper koran hingga menjadi penjaga toko. Umur 12 tahun, hidupnya udah keras. Pendidikan formal Howard pun hanya sampai SMA. Ketika itu keluarganya tidak mempunyai uang untuk melanjutkan ke bangku kuliah. Jadi dia nggak ada biaya pada waktu itu mau kuliah. Tetapi karena Howard sangat mahir dalam berolahraga, jadi dia dulu pas zamannya SMA tuh, SMP SMA gitu, dia
jago main American football. Jadi akhirnya dia bisa kuliah karena dia dapat beasiswa di Northern Michigan University dan lulus sebagai sarjana komunikasi pada tahun 1975. Setelah lulus, Howard bekerja di perusahaan teknologi Xerox. Di sana ia kemudian meniti karir di perusahaan Hammarplas asal Swedia. Howard bertugas menjual peralatan rumah tangga termasuk mesin penjual kopi. Nah, ini dia tadi nih. Jadi pas kerja di Hammarplas ini, dia kan ditugasin di bagian peralatan rumah tangga, termasuk mesin penjual kopi. Nah, pada waktu itu Starbucks mesen mesin penjual kopi ke perusahaannya dia ini dalam skala cukup banyak gitu. Nah, jadi si Howard Schultz ini penasaran kan, kayak gimana sih tempat kopinya gitu. Dia pengen tahu lah. Akhirnya dia mutusin buat berkunjung ke Starbucks. Dia berkali-kali datang ya ke Starbucks, jadi nggak cuma sekali gitu. Jadi pas sekali dia datang, beberapa minggu kemudian dia datang lagi karena penasaran. Dia datang lagi, terus lama-lama tertarik sama model bisnis yang dijalanin Starbucks pada waktu itu gitu. Pada tahun 1982, Howard memutuskan untuk bekerja di Starbucks karena dia merasa tertarik dengan model bisnis yang dijalankan Starbucks pada waktu itu. Sehingga dia resign dari tempat kerja sebelumnya. Nah, dia resign nih dari tempat kerja sebelumnya yang di Hammarplas, perusahaan IKEA gitu. Padahal pada waktu itu gajinya dia di sana tuh udah ya ibaratnya di atas UMR lah gitu. Itu udah bagus ya untuk di Amerika pada tahun segitu. Cuman dia karena dia tertarik dengan model bisnis Starbucks, akhirnya dia mutusin resign terus mau kerja di Starbucks gitu. Setelah bekerja selama setahun di Starbucks, Howard dikirim ke Italia untuk belajar cara membuat resep kopi Italia. Nah, di Italia ini pikiran Howard mulai terbuka soal kedai kopi. Howard melihat begitu banyak kafe di pinggir jalan yang menyajikan kopi. Para pengunjungnya pun betah duduk berjam-jam hanya meminum secangkir kopi. Howard kemudian berpikir bahwa konsep Starbucks harus berubah. Ia berpikir bahwa Starbucks tidak boleh hanya menjual sekedar kopi gitu, tapi membuat kafe yang nyaman agar pengunjungnya betah berada di kedainya itu. Sekembalinya dari Italia, Howard pun mengajukan idenya tersebut ke pimpinan Starbucks. Namun sayang, idenya yang dimiliki ditolak. Merasa tidak sejalan, akhirnya Howard keluar dan mencoba membuat kafe sendiri. Nah, karena idenya dia ditolak, dia mutusin resign lagi nih. Terus habis itu buat kedai kopi sendiri, sesuai dengan apa yang ada di kepala dia waktu dia pergi kunjungan ke Italia. Jadi pas dia kunjungan ke Italia tuh dia ngeliat kedai kopi tuh orang-orangnya kok betah banget gitu, nongkrong, duduk, ngopi, ngobrol, berlama-lama lah pokoknya. Howard kemudian mendirikan kedai kopinya sendiri dengan nama Il Giornale. Kedai kopinya tersebut menggunakan konsep kedai kopi di Italia. Tak disangka idenya mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Il Giornale mampu berkembang pesat melebihi kedai kopi Starbucks yang lebih dahulu didirikan. Jadi pas dia bangun kedai kopinya sendiri tuh Il Giornale, animo masyarakat di Amerika tuh responnya tuh lumayan bagus ya. Karena kan pada waktu itu budaya minum kopi di Amerika belum kayak sekarang gitu. Pada Maret 1987, Baldwin dan Bowker memutuskan untuk menjual Starbucks. Ini kayak emang udah jalannya kali ya. Awalnya kerja di situ, terus habis itu dia punya ide, terus idenya nggak disambut baik sama pemiliknya. Akhirnya dia resign, keluar, dia buat sendiri. Nah, setelah resign keluar, beberapa tahun kemudian Starbucks-nya malah dijual. Dan pada waktu dijual, Schultz langsung membeli perusahaan itu. Nah, pas dijual tuh dia nggak pikir panjang karena dari awalnya emang si Schultz ini udah tertarik ya sama Starbucks gitu. Jadi pada waktu itu langsung pas dia tahu itu dijual, dia langsung beli sahamnya. Nah, setelah Starbucks dibeli, Schultz menggabungkan semua operasi bisnisnya di bawah merek Starbucks dan berkomitmen untuk membuat konsep kafe untuk bisnis. Jadi Il Giornale digabungin sama Starbucks, jadi diganti namanya jadi Starbucks pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, produk kopi Starbucks semakin banyak disukai oleh masyarakat. Di tahun 1992, perusahaannya pun mulai maju pesat.
Di tahun yang sama, Starbucks mampu memperluas jangkauan perusahaannya dengan membuka 165 toko di Amerika Serikat. Kesuksesan yang diraih Howard menarik perhatian masyarakat dunia. Di tahun 2000, Starbucks berkembang menjadi perusahaan global dengan total 3.500 kedai kopi di seluruh penjuru dunia. Gila. Dari tahun 87 ke 2000 tuh 13 tahunan lah, langsung punya 3.500 kedai kopi di seluruh dunia. Gokil gak tuh? Walau telah sukses, Howard tetap memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Starbucks dikenal sebagai perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan yang sangat besar kepada para karyawannya. Hal ini dilakukan Howard agar karyawannya tidak merasakan apa yang ia rasakan ketika kecil. Ini jadi cerita dikit ya tentang Howard Schultz ini. Dia itu berasal dari keluarga yang menengah ke bawah lah dulunya. Nah terus pas waktu umurnya masih 10 tahun itu, bapaknya tuh mengalami kecelakaan dan nggak punya asuransi waktu itu, nggak ditanggung asuransi di tempat kerjanya, di tempat kerja bapaknya. Jadi terpaksa dia pada waktu itu harus kerja kan, harus cari duit. Nah dari situlah mungkin dia berpikir, kalau dia punya perusahaan nanti, perusahaan gue harus punya asuransi biar karyawan gue sejahtera gitu, nggak ngerasain kayak apa yang gue rasain pada waktu itu. Nah ini lagi-lagi ya, CEO dari Starbucks nih, awal mulanya kehidupannya juga sangat miris ya. Jadi ini salah satu pengusaha sukses yang karirnya diawali dari nol. Oke teman-teman, itu tadi video sejarah Starbucks. Dan kalau yang mau baca artikelnya, seperti biasa gue taruh di deskripsi. Oke, mudah-mudahan sejarah Starbucks ini bisa menginspirasi kita semua, apalagi yang sekarang lagi ngejalanin ngerintis bikin usaha, mudah-mudahan usahanya sukses. See you in the next video. Bye.